Selamat pagi anak-anakku kelas 10 tata busana. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mengenai jenis bahan rayon. Bahan rayon merupakan campuran dari bahan cotton dengan rayon viskosa RVC. Sifat bahannya menyerap keringat, menyusut, memiliki efek mengkilap, tekstur bahan halus dan ada pula yang kasar, serta penggunaannya untuk pembuatan kemeja, blus, gaun, jaket, dan dasi. Berikutnya adalah bahan rajut. Bahan rajut merupakan proses pembuatan dari benang menjadi kain. Pakaian berbahan rajut umumnya menggunakan benang yang lebih besar sehingga hasilnya terlihat lebih kasar dibandingkan dengan bahan yang lainnya. Sifat tekstur ini, teksturnya kasar, hangat dipakai karena benang yang digunakan dari bahan sintetis dan tebal. Penggunaan bahan rajut untuk sweater, blus, jaket, kaos kaki, baju anak, dan lain sebagainya. Sehingga bahan rajut ini cocok digunakan untuk musim dingin. Berikutnya adalah denim. Denim merupakan bahan yang menyerap udara serta bertekstur sedikit lebih kasar. Penggunaannya untuk blus, jaket, dan celana. Ini adalah contoh dari bahan denim. Kain drill. Kain drill ini merupakan serat dengan garis miring karena menggunakan tenunan silang kepar. Kain drill ini umumnya merupakan campuran antara cotton dan polyester. Semakin banyak kadar cottonnya, biasanya harganya pun semakin mahal. Ini adalah contoh dari kain drill. Berikutnya adalah berdasarkan ukuran serat dibagi menjadi 4. Ada twill drill serat kecil, ada American drill serat medium, ada Japan drill atau serat besar dengan komposisi bahan cotton lebih banyak daripada polyester sehingga lebih nyaman dipakai. Ada rapel serat yang lebih besar daripada Japan drill. Penggunaannya untuk busana pria, busana wanita, busana anak, pantalon, celana, rok, dan seragam. Bagaimana teknik memilih bahan? Teknik memilih bahan yang pertama yaitu berdasarkan kesempatan pemakaian. Ada busana kerja, ada busana pesta, ada busana rumah, ada busana rekreasi atau bepergian. Berdasarkan bentuk tubuh, ada bentuk tubuh pendek gemuk, ada yang tinggi gemuk, ada tinggi kurus, dan ada pendek kurus. Warna kulitnya ada yang gelap, ada yang pucat, ada yang putih, ada yang kuning langsat, serta usianya ada anak, ada remaja, dan dewasa. Pada kesempatan pemakaian, pada busana kerja menggunakan bahan yang bersifat menyerap keringat karena dia banyak melakukan aktivitas. Tekstur bahannya halus, kasar, bahan agak tebal. Ini contohnya ya, busana kerja indoor atau dalam ruangan, bahannya dari drill, tetoron, wool, batik, satin, atau linen. Ini kerja yang luar ruangan atau outdoor, bahannya dari drill, tetoron, denim, ada rayon, ada cotton. Nah, berikutnya adalah busana pesta. Busana pesta terbagi dari pagi atau siang hari. Pemilihan bahan dia harus halus, tidak berkilau, lembut, menyerap keringat, serta cotton bahannya yaitu sutra, ada crepe, contoh bahannya ada sutra, ada crepe, ada rayon, viskosa. Warnanya lembut, tidak gelap, ungu muda, merah muda, hijau muda, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah busana pesta. Ada pesta sore, pemilihan bahannya harus halus, tidak berkilau, lembut, menyerap keringat. Contoh bahannya ada sutra, ada crepe, ada taffeta, ada chiffon, ada brocade, ada duchess. Kemudian warna bahannya tidak mencolok dan agak gelap, ungu, merah, serta hijau, dan lain sebagainya. Busana pesta. Nah, ini contoh busana pesta. Pada pesta malam, pemilihan bahannya halus, berkilau, lembut, glamour, elegan. Contoh bahannya ada sutra, ada satin, ada taffeta, ada chiffon, ada tulle, ada blue, ada duchess. Serta warna bahannya mencolok, berani, gelap,
warna merah, warna hitam, warna hijau tua, dan lain sebagainya. Ada busana sekolah. Busana sekolah ini masuk dalam busana kerja juga ya, karena aktivitasnya sangat tinggi. Pemilihan bahannya halus, tidak berkilau, lembut, menyerap keringat. Contoh bahannya ada tetoron, ada famatek, ada drill, dan katun. Berikutnya ada busana rumah. Pemilihannya bahan halus, lembut, menyerap keringat, jatuh di badan, nyaman dipakai. Busana rumah ini digunakan sehari-hari di rumah. Contoh bahannya ada katun, linen, rayon, spandek dengan warna yang lebih lembut atau lebih netral. Berikutnya busana rekreasi atau bepergian. Pemilihan bahan menyerap keringat, nyaman dipakai, agak tebal. Contoh bahannya ada katun, ada linen, ada rayon, ada denim, ada rajutan, ada katun kambet, ada katun karjet, spandek dengan warna yang cerah ataupun netral. Ini contohnya ya, busana tersebut. Kemudian ini juga contoh busana. Berdasarkan bentuk tubuh, ada bahan yang tebal dan kaku, bermotif besar, membuat pemakaiannya itu apa? Terlihat lebih gemuk. Jadi orang gemuk menghindari bahan yang lebih tebal dan kaku karena malah akan terlihat kesan berisi. Sehingga bagusnya untuk apa bahan yang tebal dan kaku ini? Bagusnya digunakan untuk tubuh yang kurus biar kelihatan dia lebih kecil, atau biar kelihatan lebih lebih berisi ya. Tubuh kurus ini kalau dia menggunakan bahan tebal dan kaku, dia akan kelihatan lebih berisi. Tapi kalau tubuh gemuk menggunakan bahan yang tebal dan kaku, ini jangan, karena malah akan menimbulkan kesan tambah lebih berisi lagi. Maka sebaiknya untuk tubuh yang gemuk dihindari untuk bahan yang tebal dan kaku. Kemudian bahan yang mengkilap atau berkilau seperti satin itu akan memberikan efek lebih gemuk karena ada kilau ketika ditimpa sinar matahari. Seharusnya bahan ini dihindari pula oleh orang yang bertubuh gemuk, dan sebaiknya digunakan untuk orang yang bertubuh kurus karena biar dia kelihatan berisi. Kemudian bahan yang lembut dan melasai seperti sifon, sutra, spandek, dan linen itu membuat pemakainya kelihatan langsing karena dia jatuh dan mengikuti bentuk tubuh. Nah, untuk orang yang bertubuh gemuk sebaiknya memilih bahan yang bercorak tidak terlalu besar ya. Jangan mau seperti memilih bunga-bunga besar, itu dihindari ya. Warna-warna yang tidak terlalu cerah, karena bertubuh gemuk kalau menggunakan warna yang dia cerah ya, jadi warna yang cerah dan kelihatan nanti ketika tertimpa sinar matahari, dia itu akan kelihatan tambah gemuk. Maka sebaiknya dihindari warna cerah. Dia sebaiknya menggunakan warna agak gelap dan bercorak tidak terlalu besar. Untuk pemakai yang bertubuh kurus dapat menggunakan bahan yang bercorak, tidak terlalu kecil atau sedang, dan memakai warna yang lebih cerah. Kenapa bertubuh kurus memakai warna yang lebih cerah? Karena jika tertimpa cahaya maka tubuhnya akan kelihatan berisi. Kemudian bahan dengan motif garis diagonal ini dapat digunakan untuk menutupi kekurangan bentuk tubuh seseorang yang berpinggul kecil. Jika pinggulnya kecil, sebaiknya dia menggunakan garis diagonal, dan yang berpinggul besar sebaiknya dihindari. Jadi garis yang diagonal jangan untuk yang bertubuh berpanggul besar. Bahan dengan motif garis vertikal itu sangat tepat untuk orang yang bertubuh pendek atau gemuk pendek karena akan memberikan kesan yang lebih tinggi. Sedangkan untuk motif horizontal atau melebar itu untuk tubuh yang lebih tinggi agar